Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19, kita menyadari bahwa badai ini belum berlalu. Tetapi kita meyakini bahwa kasih Kristus tidak pernah berlalu dari kita, tetap menyertai kita. Karena itu izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kata Shalom. Puji Tuhan. Tema perenungan kita, hidup kudus sebagai manusia yang telah ditebus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memperoleh atau menyandang sebuah status baru, yang mana status itu adalah status yang didambakan oleh orang lain, yang dirindukan oleh orang lain, status yang membanggakan, status yang terhormat, maka tentu diharapkan pula dari kita untuk membarenginya dengan sikap perilaku yang sepadan dengan status itu. Sehingga tidak ada orang yang akan mencibir bahwa statusnya terhormat, statusnya membanggakan, tapi sikap perilakunya tidak berpadanan dengan status yang disandangnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus menasehati orang-orang Yahudi yang tersebar di beberapa tempat, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Nasihat Petrus itu adalah bagaimana mereka menyikapi dan hidup dalam status baru mereka sebagai orang yang ditebus, yaitu sebagai milik Allah. Ya, memang dahulu mereka begitu jauh terbuang dari hadapan Allah oleh karena pemberontakan mereka. Lalu mereka hidup dalam kuasa dosa. Namun karena kasih Allah, sehingga Allah menebusnya, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah anaknya Yesus Kristus. Mereka telah menjadi orang yang ditebus, yang sekaligus menjadi milik Allah. Yang disadari bahwa tentu dalam menjalani dan menyandang status ini banyak hal yang harus diperhatikan untuk dapat hidup secara baik dan benar dalam menyandang status tersebut. Mungkin banyak yang berbeda dengan harapan atau berbeda dengan kerinduan. Karena itu Petrus memberikan nasihat. Nasihat Petrus ialah sebelum memulai atau di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang telah ditebus, yang telah menjadi milik Allah, maka siapkanlah akal budimu. Itu ayat 13. Sebelum melakukan sebuah kegiatan, ikat pinggangmu untuk melakukan sebuah kegiatan dan melakukan sebuah perjalanan sebagai tanda kesiapan. Maka siapkanlah akal budimu, ada kesiapan diri, ada kesiapan hati, kesiapan mental, akal budi untuk melihat, untuk menyikapi, dan untuk menata hidup dengan bijaksana dan menjalaninya dalam kebenaran. Sehingga dapat terus berjalan melakoni status sebagai orang yang ditebus sebagai milik Allah dan tidak kembali ke dalam kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak siap menjalani kehidupan dalam statusnya sebagai orang yang ditebus. Tidak siap sehingga mereka mudah untuk kembali berbalik dalam kehidupan yang lama. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Telah siapkah kita dengan mempersiapkan hati diri, akal budi, mental untuk hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah? Lalu nasihat yang kedua yang diberikan oleh Petrus adalah waspada. Ya, di tengah kehidupan sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus,
Ada banyak tawaran-tawaran pengharapan yang palsu, tawaran pengharapan yang sia-sia. Ada begitu banyak godaan-godaan yang dapat membuat orang kembali kepada kehidupan masa lalu, yang membuat orang tidak punya pengharapan. Karena itu Petrus menasihatkan supaya tetap waspada dalam menjalani kehidupannya sebagai milik Allah. Lalu nasihat yang ketiga bahwa tetap meletakkan pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang telah dianugerahkan dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa tidak boleh lemah, tidak boleh bosan dalam menghadapi cobaan tantangan, tidak boleh meninggalkan pengharapan di dalam Yesus Kristus, tetapi harus tetap memiliki keyakinan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus yang telah menebus, yang telah mati, yang telah bangkit, memberikan kehidupan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya kita dapat menjadi orang-orang yang setia untuk mengikuti nasihat Petrus ini dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus dan telah menjadi milik Allah, kita harus menyadari bahwa ada panggilan kita sebagai orang yang ditebus. Bukan hanya sekedar ditebus tanpa ada sebuah panggilan yang harus kita lakukan, tetapi di sini ada dua panggilan, yaitu dipanggil untuk hidup kudus. Hidup kudus yaitu hidup terpisah dari segala bentuk dosa, lalu mempersembahkan hidup hanya bagi Allah. Ya, mengapa kita harus hidup kudus? Karena Allah adalah kudus. Dalam ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebagai orang yang ditebus, kita harus kudus dengan tidak mencemarkan diri pada perbuatan yang tidak berkenan. Kita harus kudus dengan selalu taat pada perintah Tuhan, bukan taat pada keinginan hawa nafsu yang dapat menjatuhkan kita ke dalam kuasa dosa dan kuasa kegelapan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah berupaya untuk memenuhi panggilan sebagai orang yang ditebus untuk hidup kudus dengan tidak mencemarkan diri kita pada perbuatan yang tidak benar, dengan selalu taat pada perintah Tuhan dan menjauhi keinginan hawa nafsu? Ini menjadi perenungan bagi kita dalam perjalanan hidup ini. Lalu panggilan yang kedua sebagai orang yang ditebus, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Itu dalam ayat yang ke-22. Hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bukan menyatakan kasih persaudaraan karena ada apanya, lalu kita menyatakan kasih persaudaraan, tetapi kita menyatakan kasih persaudaraan dengan sesama karena apa adanya, dengan tulus tanpa pamrih, tulus tanpa paksaan, dan menganggap sesama kita sebagai saudara yang patut dikasihi. Karena Allah telah menganggap kita sebagai milik ketebusannya yang dikasihi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita dengan sesama, ada banyak perbedaan-perbedaan di antara kita. Tetapi kita kembali menyadari bahwa di dalam Kristus Yesus, semua perbedaan itu telah disatukan melalui kasih Kristus yang memberikan status sebagai orang yang ditebus, sebagai milik Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita telah memenuhi panggilan sebagai orang yang ditebus untuk hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh saling mengasihi tanpa harus memandang dari suku mana, dari kelompok mana, tetapi selalu melihat bahwa kita satu dalam Kristus. Kristus yang telah mengasihi, maka kita wujud nyatakan kasih Kristus itu pula dalam kehidupan kita.
Mari kita menjawab penebusan yang kita terima dengan hidup kudus sebagai manusia yang telah ditebus. Amin.